Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches. Kasus kopi sianida. Kasus kopi sianida berawal dari pertemuan Jessica Wongso, Mirna, dan Hani di Cafe Oliver Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Jessica datang lebih dulu dan memesan tempat yang dilayani resepsionis yang bernama Cindy. Kemudian Jessica memesan es kopi Vietnam serta 2 koktail. Setelah ia membayar, kemudian penyaji mengantarkan minuman ke meja nomor 54. Beberapa menit kemudian, Mirna dan Hani datang secara bersamaan. Mirna meminum es kopi Vietnam dan mengatakan rasanya tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Tidak lama kemudian, tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik GI. Pada tanggal 15 Juni 2016, sidang perdana Jessica digelar dengan agenda pembacaan eksepsi oleh pengacara Jessica yang bernama Sordami Purba. Ia menyebut dakwaan jaksa terlalu dangkal untuk tuduhan pembunuhan berencana. Lalu pada tanggal 28 Juni 2016, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh eksepsi karena dakwaan jaksa telah lengkap dan jelas. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2016 di mana para keluarga Mirna memberikan keterangan antara lain Dermawan Solihin, Arif Sumarko, dan Cindy Solihin. Keterangan yang diberikan ketiga saksi itu mengarah kecurigaan kepada Jessica yang bertindak aneh setelah Mirna meninggal dunia. Saksi kunci, Hani dihadirkan di persidangan tanggal 13 Juli 2016. Hani yang sempat mencicipi es kopi Vietnam merasakan rasa panas di lidah. Ia juga menceritakan situasi saat datang bersama Mirna bertemu dengan Jessica. Mirna kejang hingga dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jessica diperiksa dalam persidangan pada tanggal 28 September 2016. Jessica mengaku tidak pernah menuangkan apapun ke dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Jessica juga menjelaskan alasan enggan mencicipi es kopi Vietnam yang diminum Mirna yakni lantaran sebelumnya korban telah mengatakan bahwa rasanya tidak enak. Dalam memutuskan kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor antara lain 1. Rekaman CCTV. Majelis hakim meninjau rekaman CCTV aktivitas Jessica Kumala Wongso di kafe tempat pembunuhan terjadi. Mereka mencatat bahwa Jessica meletakkan kantong kertas di atas meja sebelum korban minum kopi beracun. 2. Motif. Majelis hakim mempertimbangkan motif Jessica dan dalam melakukan kejahatan. Mereka menemukan bahwa Jessica cemburu pada kebahagiaan pernikahan Mirna dan cemburu ini mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. 3. Kesaksian ahli. Majelis hakim mendengarkan kesaksian dari dokter forensik dan kriminolog yang memberikan bukti yang mendukung kasus jaksa penuntut. Dalam rangkaian sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin dengan menggunakan sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa, diakhiri dengan pembacaan keputusan hakim pada tanggal 27 Oktober 2016. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Ketua Majelis Hakim Kisworo telah memvonis Jessica Kumala Wongso berupa hukuman penjara selama 20 tahun. Karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Solihin. Hal yang memberatkan terdakwa, menurut hakim perbuatan terdakwa mengakibatkan Mirna meninggal dunia dan perbuatan terdakwa sangat keji dan sadis. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Dalam kasus kematian Wayan Mirna Solihin, hakim menyatakan Jessica terbukti melakukan tahap tindak pidana
pembunuhan berencana sesuai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. 2. Dengan alat bukti minuman yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Pasal 183 KUH Perdata, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Audio Jungle.